Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV yang diberkati Tuhan, senang sekali saya dapat hadir kembali untuk menjumpai Anda sekalian dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saat ini kita sedang berbicara mengenai Kristologi, di mana dalam beberapa episode yang lalu sudah ada hal-hal yang disampaikan hambanya seputar pembahasan ini. Dan saat ini kita akan memasuki pembahasan yang baru di mana seringkali menjadi perdebatan bahkan perbincangan yang hangat, apakah Yesus secara pribadi menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah. Dan juga dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan hambanya mengenai gelar-gelar ilahi yang ditujukan kepada Yesus. Tentunya ini hal yang menarik, bukan? Untuk itu pastikan pemirsa, Anda tetap setia untuk mengikuti program acara ini. Dan juga perlu Anda ketahui bahwa rekaman yang kami lakukan ini semuanya dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, di mana kami menjalankan rekaman ini mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan PCR dan juga swab antigen. Dan kami juga berterima kasih untuk donasi yang Anda berikan. Dan sekiranya Anda ingin terus menjadi partner donasi kami, kirimkan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan pada kesempatan ini juga pemirsa, kalau Anda ingin menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat, bahkan kritikan seputar program ini, mari sampaikan melalui nomor WhatsApp yang juga tertera di layar kaca. Mari segera siapkan hati, kita akan segera diberkati oleh hambanya, Pendeta Esra Soru. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, senang sekali hari ini saya Pendeta Esra Soru boleh hadir kembali di hadapan Anda di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini kita sedang membahas episode-episode yang berkenaan dengan doktrin Kristus atau Kristologi. Dan ini akan ada pembahasan soal Kristus sekitar 20-21 episode. Dan saya mengajak semua pemirsa untuk terus mengikuti episode demi episode sampai kita mempunyai pengertian yang luas, yang menyeluruh tentang doktrin tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya seri Kristologi ini itu diproduksi dari Kota Kupang NTT dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, dan semua kru yang ada itu juga sudah di swab dan PCR demi keamanan bersama. Kami juga berterima kasih atas semua dukungan saudara-saudara untuk program Ku Tahu Yang Ku Percaya dari Pijar TV ini, sehingga program ini boleh sampai ke banyak orang dan memberkati banyak orang. Dan
program-program seperti ini membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, dan kami juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil ini. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk itu, saudara dapat berdonasi. Di layar kaca saudara ada nomor rekening, saudara boleh memberikan donasi saudara ke sana untuk bisa menjadi biaya untuk memproduksi konten-konten dari Pijar TV yang memberkati banyak orang. Dan juga apabila saudara mempunyai pertanyaan seputar iman Kristen secara umum atau secara khusus soal kristologi yang sedang kita bahas ini, saudara boleh mengajukan pertanyaan ke nomor-nomor yang ada di layar kaca saudara. Lalu juga kalau saudara membutuhkan dukungan doa atau saudara punya problem yang ingin dikonsultasikan, Pijar TV, tim Pijar TV siap melayani saudara. Ada nomor-nomor yang ada, silakan saudara kontak dan kami siap melayani saudara. Nah, saudara-saudara, kita seperti saya katakan tadi, kita dalam pembahasan soal doktrin Kristus. Nah, sejauh ini dalam episode-episode yang telah lewat kita baru membahas satu poin, yaitu memahami nama-nama atau sebutan-sebutan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Dan pada episode kali ini kita akan masuk pada pembahasan soal kealahan Yesus. Orang Kristen percaya Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan. Seperti sudah saya bahas juga di dalam episode sebelumnya. Tapi pada episode ini kita akan lebih melihat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang kita percaya demikian, itu adalah suatu kepercayaan dari kitab suci. Tapi sebelum masuk pada inti pembahasannya, saya ingin menyampaikan kepada saudara dulu bahwa ada satu pertanyaan yang seringkali diajukan oleh orang agama lain terhadap orang Kristen. Terkait dengan masalah kealahan atau ketuhanan Yesus. Pertanyaan itu adalah di mana di Alkitab Yesus pernah menyatakan bahwa aku ini Allah, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Bahkan ada yang dengan berani mengatakan, jikalau bisa ditunjukkan dari Alkitab, Yesus mengatakan aku Tuhan, aku Allah, saya siap masuk Kristen. Orang-orang seperti Zakir Naik, ya, Ahmad Deedat, dan masih banyak yang lain seringkali mengajukan pertanyaan itu, dan mereka merasa bahwa itu adalah pertanyaan yang begitu hebat, begitu kuat, sampai melumpuhkan orang Kristen. Orang Kristen tidak bisa jawab. Nah, kita seringkali mendapatkan pertanyaan semacam ini kalau saudara terjun di media sosial, saudara juga dalam diskusi-diskusi, saudara akan mendapatkan serangan-serangan seperti ini. Mana di Alkitab? Tunjukkan di Alkitab. Yesus bilang, aku Allah, aku Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan kepada saudara, kalau ada serangan seperti itu bagaimana kita jawab. Ya. Pertama-tama, saudara harus menegaskan bahwa dasar kepercayaan Kristen, semua doktrin Kristen, iman Kristen itu dibangun di atas dasar Alkitab atau dasar kitab suci. Keyakinan iman Kristen itu tidak hanya dibangun atas dasar kata-kata Yesus langsung, tapi atas dasar kitab suci. Jadi biarpun Yesus tidak mengatakan hal itu, tapi kalau hal itu dinyatakan di dalam kitab suci atau dinyatakan di dalam Alkitab, maka kita orang Kristen mempercayai hal itu. Ya, sekali lagi, bukan hanya kata-kata Yesus, tapi seluruh kitab suci. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua adalah, tanyakan pada mereka, apakah kepercayaan bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Allah hanya bisa dibenarkan kalau Yesus yang mengatakan langsung dari mulutnya? Apakah otomatis menjadi salah jikalau pengakuan itu datang dari orang lain atau dari kesaksian orang lain? Saya mau bertanya kepada Nona Ella. Mamanya Ella itu namanya siapa? Sofia. Sofia? Ya. Nama mamanya Ella itu Sofia. Kalian percaya? Percaya? Kalau saya tidak percaya.
Saya tidak akan percaya kalau mamanya bernama Sofia. Kecuali mamanya sendiri yang berkata, aku bernama Sofia. Masuk akal tidak? Sebenarnya kalau mamanya yang mengatakan aku bernama Sofia, ya itu bisa benar. Tapi walaupun mamanya tidak ngomong, tapi anaknya yang ngomong. Apakah karena anaknya yang ngomong otomatis salah? Kan tidak. Jadi saya bisa percaya ibu yang di sana itu bernama Sofia. Cara pertama adalah si ibu Sofia mengaku sendiri bahwa saya bernama Sofia. Tapi ada cara lain. Cara lain adalah kesaksian orang dekatnya, yaitu anaknya yang bernama Ella. Maka biarpun ya Ella ini bukan Sofia, tapi Ella ini adalah orang dekat Sofia, yakni anaknya. Jadi kesaksian anaknya ini juga, kesaksian orang dekatnya, itu bisa dipercaya. Hal yang sama juga, Yesus mungkin tidak pernah mengatakan aku Allah, aku Tuhan. Ya. Tapi bahwa keyakinan bahwa dia Allah, dia Tuhan, itu tidak hanya benar kalau dirinya yang ngomong. Tetap terbuka orang-orang dekatnya, itu memberikan kesaksian tentang itu. Itu juga layak dipercaya. Itu jawaban kedua secara logis. Dan kalau diperlukan kita bisa memberikan jawaban yang ketiga bahwa memang murid-murid langsung seperti ilustrasi tadi orang dekat. Tapi Yesus, tapi ada murid-murid langsung orang-orang dekat dengan dia yang makan, tidur, bangun, jalan, hidup bersama-sama dengan dia. Mereka memberikan kesaksian tentang dia. Contohnya, salah satu muridnya adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes di dalam Injilnya, dia menulis Yohanes 1 ayat 1. Coba baca. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman ini kan Yesus. Firman itu adalah Allah. Berarti Yohanes, murid Yesus, itu mengatakan firman itu atau Yesus itu adalah Allah. Ya. Coba 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini masih dari Yohanes ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah. Yang ngomong siapa? Yohanes. Salah satu dari murid terdekat Yesus. Murid Yesus yang lain itu adalah Thomas. Perhatikan pengakuan Thomas atau kata-kata Thomas kepada Yesus. Yohanes 20, 28. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Yohanes mengakui Yesus itu Allah. Thomas mengakui Yesus Tuhan dan Allah. Jadi Yesus tidak pernah ngomong aku Tuhan, aku Allah. Tapi kalau murid terdekatnya, murid-murid yang makan, tidur, bangun, hidup, mendapatkan pengajaran dengan dia, mengaku bahwa dia Tuhan dan Allah. Kenapa tidak bisa? Kenapa harus dari mulut Yesus langsung? Kalau mereka berkata, ya itu kan bukan Yesus yang ngomong. Itu kan murid-murid Yesus. Ya sama juga. Ke prinsip yang tadi. Bahwa tidak logis untuk percaya sesuatu hanya kalau yang bersangkutan mengakui sendiri. Kita tetap menerima kesaksian-kesaksian sepanjang kesaksian itu dari orang-orang yang layak dipercaya. Ya. Lagi pula saudara ya, pikirkan. Ada orang-orang tertentu, tokoh-tokoh agama tertentu mengajarkan Yesus bukan Allah. Ya. Ada kiai tertentu, ada mualaf tertentu hidup di tahun 2020, 2021 mengajarkan Yesus bukan Allah. Tapi Thomas
yang hidup 2000 tahun yang lalu dengan Yesus. Yohanes yang makan tidur bangun dengan Yesus. Petrus dan lain-lain yang sama-sama dengan Yesus. Murid Yesus. Bilang dia Allah. Ayo. Yang waras percaya mana? Yang ada kiai, ada mualaf, hidupnya tahun 2021. Hidup 2000 tahun setelah Yesus. Lihat muka Yesus juga belum pernah. Bukan murid langsung dari Yesus. Tidak pernah diajar langsung oleh Yesus. Lalu bilang Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Tapi ada murid-murid yang hari-hari dengan Yesus, tidur bangun dengan Yesus, makan minum dengan Yesus, kemana-mana pelayan dengan Yesus. Mereka mengatakan Yesus Tuhan dan Allah. Lebih layak dipercaya mana? Lebih percaya mana Ella? Murid-murid. Berarti Ella waras. Ya kan? Saya kira yang waras pasti akan percaya kesaksian Petrus, Yohanes, Thomas, dan lain-lain ketimbang percaya ini. Yang percaya ini kurang waras. Ya. Selanjutnya, apakah benar Yesus tidak pernah mengatakan aku Tuhan? Coba sekarang lihat Yohanes 13 ayat 13-14. Yohanes 13 ayat 13-14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Oke, sabar ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Terus? Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Memang aku guru dan Tuhan. 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Berarti di sini Yesus mengakui eksplisit bahwa dia memang adalah Tuhan. Tapi kalau saudara menghadapi orang-orang non-Kristen atau orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, Allah, mereka selalu punya argumentasi begini. Argumentasi mereka adalah bahwa di situ Alkitab Indonesia menerjemahkan Tuhan. Harusnya Tuhan. Lalu mereka memberikan Alkitab terjemahan lain yang menyebutnya Tuhan atau Sir dalam bahasa Inggris. Tapi ingat pelajaran episode sebelumnya. Waktu kita membahas kata kurios. Kata kurios kalau dipakai untuk Yesus itu mengandung 3 pengertian. Pertama, bisa menyatakan bahwa dia adalah orang yang dihormati. Untuk itu bisa diterjemahkan Tuhan atau Sir. Yang kedua itu bisa menyatakan kepemilikan. Itu berarti bahwa dia memiliki segala sesuatu. Dan yang ketiga itu dalam pengertian bahwa dia adalah Allah. Dan saya kira saya sudah tunjukkan banyak ayat di mana kata Tuhan dipakai oleh Yesus dalam pengertian kealahan. Jadi kata Yunani yang dipakai di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 ini kurios. Ya. Kurios dan mereka mengatakan itu Tuhan. Jawab mereka itu hanya salah satu arti bung. Ya. Untuk Yesus kata kurios itu punya 3 arti. Kenapa kamu hanya satu saja yaitu Tuhan? Ada Tuhan, penghormatan, ada kepemilikan dan ada sebagai Allah. Karena itu kalau di sana Yesus mengatakan aku Tuhan dan gurumu, maka ada pengertian tentang kealahan di sana. Pernah ada seorang mengatakan pada saya di Facebook, tunjukkan ayat di mana Yesus mengatakan aku Tuhan. Kalau ada saya jadi masuk Kristen. Lalu saya sengaja kasih dia itu Yohanes 13. Nih baca. Lama-lama dia nggak jawab lagi. Saya bilang halo, halo, kok nggak jawab? Apa sudah jadi Kristen? Iya. Dan kalau Allah, Yesus memang tidak pernah mengatakan aku Allah. Tapi ingat, waktu kita belajar dalam episode kali lalu soal istilah anak Allah, saya sudah tegaskan bahwa istilah anak Allah untuk Yesus itu artinya Allah. Maka Yesus memang tidak menyebut aku Allah, tapi dia mengaku dia anak Allah. Dan kalau anak Allah sama dengan Allah, ya sama saja kan. Mengaku anak Allah ya sama dengan mengaku Allah.
Dan saya kira ayat-ayatnya sudah saya tunjukkan cukup banyak. Silakan saudara melihat kembali dalam episode sebelumnya. Nah, jadi ini khusus untuk menghadapi pertanyaan atau serangan seperti itu, maka saudara dapat menjawab seperti itu. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Saya Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta, sampai dengan saat ini banyak orang memperdebatkan tentang Yesus itu Allah atau bukan. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu Allah, kenapa ia tidak menyatakan dengan sendiri bahwa ia Allah dari mulutnya, sehingga tidak membuat pro dan kontra hingga saat ini? Ya, seandainya dia ngomong aku Tuhan, aku Allah, mungkin kan orang-orang yang tidak percaya ini nggak serang ya. Kenapa dia nggak ngomong? Nah, perlu dipikirkan begini, bahwa Yesus hidup itu pada zaman bukan zaman kita. Ya, tapi dalam zaman dulu, kedua, dalam konteks orang-orang Yahudi. Kita mungkin mempertanyakan, kenapa dia nggak mengaku saja aku Tuhan, aku Allah. Beres. Supaya tidak ada yang ragu. Ya. Tapi, dia kan hidup dalam konteks orang Yahudi. Maka dia menyampaikan hal-hal seperti itu dalam konteks orang Yahudi, sehingga orang Yahudi tidak meragukan bahwa dia memang sedang menyatakan diri sebagai Allah. Bedakan ini ya, saya tidak mengatakan mereka percaya pengakuannya bahwa dia Allah. Yang mereka percayai adalah dia sedang mengaku diri sebagai Allah. Dan mereka tidak percaya itu. Tapi mereka sangat percaya dia sedang menganggap diri sebagai Allah. Itulah sebabnya seringkali dia mau dilempar dengan batu atau mau dihukum mati, itu karena dia menganggap diri sebagai Allah. Jadi sebenarnya Yesus dalam konteks Yahudi telah menganggap diri Allah. Hanya tidak cocok dengan konteks kita. Saya berikan contoh misalnya ya. Kan satu kali ada orang datang bawa orang lumpuh, lalu dia, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Dia kan nggak bilang aku Allah. Tapi orang-orang Yahudi dari situ kan sudah mikir, siapa orang ini ya? Kan yang bisa ampuni dosa itu kan cuma Allah. Dan dia mengampuni dosa. Lalu dia bilang, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berarti secara implisit dia sudah mengatakan, aku nih Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Gak perlu aku ngomong langsung, aku nih Allah loh. Hanya dengan menunjukkan bahwa dia mengampuni dosa, punya kuasa mengampuni dosa, itu cukup. Dia menyatakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bagi kita itu kok bingung. Tapi bagi orang Yahudi jelas. Yang menetapkan hukum Sabat itu kan Allah. Kalau dia Tuhan atas hari Sabat, berarti dia di atas Sabat. Kalau dia di atas Sabat, yang ada di atas Sabat itu siapa? Allah. Berarti dengan mengatakan Tuhan atas hari Sabat, dia sudah menyatakan dia Allah. Ya. Dia menyatakan bahwa dia satu dengan Allah. Aku dan Bapa satu. Orang Yahudi tahu dia sedang menganggap diri Allah. Makanya ketika aku dan Bapa satu, orang angkat batu mau lempar dia kan. Mau bunuh dia kan. Mereka yakin dia sedang mengaku diri sebagai Allah. Dia juga menyatakan bahwa dia lebih tua dari Abraham. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. Bahkan imam besar pun tidak meragukan hal itu. Ya, imam besar tidak meragukan hal itu. Coba baca Markus 14 ya, ayat 61 sampai 64. Markus 14 ayat 61 sampai 64. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Imam besar bilang, untuk apa kita perlu saksi lagi? Dan kata lain, jelas-jelas dia sedang mengaku diri Allah, dia menghujat Allah. Jadi orang seperti kelas imam besar pun yakin bahwa Yesus
mengaku diri sebagai Allah walaupun pengakuan itu tidak dipercayanya. Ya, jadi kita mungkin bertanya, kenapa Yesus nggak ngomong langsung aku Allah supaya beres, nggak ada yang ragu-ragu. Sebenarnya Yesus sudah melakukan itu dalam konteks orang Yahudi. Kita yang bukan orang Yahudi merasa bahwa kurang kuat, tapi bagi orang Yahudi itu sudah sebuah pernyataan atau pernyataan-pernyataan yang terlampau kuat, tidak diragukan bahwa memang dia sedang mengklaim dirinya sebagai Allah. Begitu, ya. Jadi harus dipahami dalam konteks orang Yahudi. Oke, setelah penjelasan itu sekarang kita akan masuk pada bukti-bukti kealahan Yesus. Mengapa orang Kristen percaya Yesus itu adalah Allah? Tadi sudah saya katakan bahwa dasar kepercayaan kita bukan hanya kata-kata Yesus. Dasarnya adalah seluruh kitab suci. Nah, kita akan melihat beberapa dasar. Mengapa kita percaya Yesus adalah Allah? Dasar yang pertama adalah karena memang Alkitab atau kitab suci secara eksplisit menyatakan dia Allah. Jauh sebelum dia lahir, kira-kira 750 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya telah bernubuat. Dan nubuat tentang Yesus yang terkenal itu adalah Yesaya 9 ayat yang ke-5. Ya, coba baca Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, itu Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita, itu Yesus. Lalu namanya disebutkan orang, nama Yesus itu disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Berarti Yesus itu disebut sebagai Allah yang perkasa. Ya, Yesus sama dengan Allah yang perkasa. Bahasa Ibraninya adalah El Gibor. Bayangkan ini 750 tahun sebelumnya, berarti Yesusnya belum lahir. Baru lahir 750 tahun yang akan datang, tapi dalam nubuatan itu dia sudah disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa. Banyak orang Yahudi itu memiliki nama pribadi yang ada kaitannya dengan nama Allah. Misalnya orang nama Elimelek. Elimelek, El itu Allah. Melek itu apa? Bukan ikan. Ya. Melek itu ini kalau di Kota Kupang atau di NTT orang ikan yang rusak seringkali disebut ikan melek. Ya. Tapi melek itu bukan ikan. Melek itu artinya raja. Dari kata melek itu menjadi malik. Ya. Sultan Malik apa begitu ya. Dari melek malik. Elimelek, melek itu raja, El itu Allah. Jadi Allah adalah raja. Daniel, ya Daniel, El itu Allah. Maka Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Ya. Nehemiyah itu kan ada Yah di belakang itu kependekan dari Yahweh. Jadi memang ada nama-nama pribadi dari orang Yahudi atau orang Israel yang mengandung nama Allah. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan nama Allah sebagai sebutan atau gelar yang secara khusus diberikan kepada pribadi mereka. Tidak ada. Tapi untuk Yesus dalam nubuatan Yesaya 9 ayat 5 ini dia menggunakannya El Gibor. Ya, itu nama yang diberikan kepadanya. Karena itulah kalau Yesus disebut sebagai El Gibor, ya berarti memang dalam nubuatan itu dia sudah dipercaya atau sudah dinyatakan sebagai Allah. Makanya ada orang-orang seperti Irene Handono yang mualaf itu ya. Saksi-saksi Yehova juga sama. Lalu Sanihu Munir.
Mereka bilang Yesus baru diangkat jadi Tuhan di Konsili Nicea tahun 325. Sebelumnya Yesus bukan Tuhan. Tapi dalam Konsili Nicea diangkat jadi Tuhan. Nah, itu kan ngawur. Konsili Nicea baru tahun 325. Tapi yang ini 750 tahun sebelumnya sudah disebut sebagai Allah yang perkasa. Bahkan nanti waktu menanggapi Irene Handono, saya bilang, Yesus waktu dilahirkan saya bilang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan. Waktu dia mau lahir, malaikat sudah kasih tahu dia Tuhan. 750 tahun sebelumnya sudah dinyatakan dia Allah yang perkasa. Bagaimana baru dijadikan Tuhan tahun 325? Itu kan omongan-omongan yang tidak ada data sejarahnya. Ya. Lagi pula kalau kita mau lihat catatan bapak-bapak gereja sebelum Konsili Nicea, itu semua percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya. Jadi ayat-ayat eksplisit mengatakan begitu. Sekarang coba lihat kembali Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah tadi sudah saya singgung bahwa firman ini adalah Yesus. Jadi pada mulanya adalah firman, lalu bagian belakang firman itu adalah Allah, berarti maksudnya Yesus itu Allah. Firman ini gelar bagi Yesus. Coba lihat Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ya, dan ini kan Yesus. Dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama Yesus itu ialah firman Allah. Firman Allah. Jadi Yesus itu firman. Dan Yohanes menyatakan secara eksplisit firman itu adalah Allah. Ini eksplisit. Lalu juga kita lihat tadi ya, Yohanes 20 ayat 28, perkataan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Dalam beberapa debat dengan orang-orang yang tidak percaya, saya memakai dasar pertama di dalam debat itu hanya ayat ini. Ini kan bukan debat yang saya minta debat jangan melebar. Yohanes 20 ayat 8, Thomas percaya ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Thomas percaya Yesus Tuhan dan Allah. Silakan tanggapi. Ini murid Yesus. Dia mengaku Yesus Tuhan dan Allah. Ini ayat kuat sekali saudara. Tapi orang-orang yang menolak ketuhanan dan kealahan Yesus, Islam misalnya, Saksi Yehova, Unitarian, biasanya mereka punya argumentasi begini. Tidak, itu bukan Thomas sedang mengaku Yesus Tuhan dan Allah. Lihat konteksnya dong, kata mereka. Konteksnya kan Yesus bangkit. Hari Minggu kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada. 8 hari kemudian, jadi kan murid-murid menyampaikan pada Thomas, kami telah lihat Yesus. Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jarinya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Tahu-tahu 8 hari kemudian Yesus muncul. Yesus muncul, Thomas, silakan cucukkan jarimu. Thomas langsung, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi menurut mereka, konteksnya adalah Thomas yang tidak percaya Yesus bangkit, itu kaget. Terkejut karena tahu-tahu Yesus yang dia tidak percaya bangkit itu, tahu-tahu muncul di muka dia. Dalam keterkejutannya dia langsung bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Maka sebenarnya ungkapan Thomas itu bukan pengakuan iman. Itu hanya ungkapan kekagetan saja. Ya. Lalu orang seperti Franz Donald, seorang Unitarian, dia berikan ilustrasi begini. Kalau orang jalan-jalan tiba-tiba lihat tsunami. Tsunami datang, ya Allah. Apakah dia percaya tsunami adalah Allah? Tidak. Dia cuma kaget. Ungkapan kekagetannya, ya Allah.
Ya. Kadang-kadang kita kaget, ya Tuhan. Ya. Apakah lihat laut itu atau tsunami Tuhan? Tidak, itu hanya ungkapan kaget saja. Tapi saudara, itu argumentasi yang tidak masuk akal. Kenapa? Kalau orang kaget, ya Tuhan, ya Allah, ya Ilah, ya, itu kan tidak ngomong pada siapa-siapa. Hanya ungkapan latah yang keluar seperti itu, tapi tidak ditujukan pada siapa-siapa. Itu beda dengan Thomas. Dikatakan Yohanes 20 ayat 8, Thomas menjawab dia. Berarti ini pernyataan yang disampaikan kepada Yesus. Ini bukan ungkapan kaget. Ungkapan kaget tidak ditujukan pada siapapun. Yang kedua, saudara, kalau saudara kaget-kaget, ya Allah, ya Tuhan, ya Robbi. Sering begitu? Itu karena bukan orang Yahudi. Ya kan? Kita bisa bikin begitu, orang Yahudi tidak bisa. Dan tidak boleh. Mengapa? Karena mereka ada hukum jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena itu tidak ada orang Yahudi yang kaget-kaget, ya Allah, ya Tuhan, tidak ada. Itu hanya ada di sini saja. Ya. Maka Thomas ini orang Yahudi, tidak mungkin kaget-kaget, ya Tuhan, ya Allah. Ya. Ketiga, kalau Yesus memang bukan Tuhan, bukan Allah. Ya, lalu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, kira-kira Yesus jawab Thomas bagaimana? Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan dan Allah. Tiba-tiba kamu datang ngomong sama saya, ya Tuhanku dan Allahku. Hei bodoh kau. Ya, saya bukan Tuhan dan Allah. Ditegur. Tapi apakah Yesus menolak kata-kata Thomas ini? Tidak. Coba Yohanes 20 ayat 29. Baca ayat 28 baru 29. Yohanes 20, 28, 29. Yohanes 20 ayat 28, 29, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Begitu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus bilang, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus anggap itu percaya, itu iman. Jadi pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, itu adalah sebuah kepercayaan. Sebuah iman. Sayangnya iman itu baru muncul setelah melihat. Kalau iman itu tidak melihat namun percaya, maka berbahagialah. Kan begitu. Adalah kurang ajar kalau Yesus bukan Allah, tapi begitu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku, dia diam-diam saja. Apalagi kalau dia menganggap itu sebagai kepercayaan. Yesus tidak pernah mengoreksi Thomas. Ketika Thomas mengaku dia Tuhan dan Allah, itu berarti bahwa sebenarnya Yesus membenarkan kata-kata Thomas, menerima kata-kata Thomas, atau dengan kata lain, Yesus sedang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dan Allah dalam kediaman. Ya. Dan itu eksplisit. Kuat sekali. Sekarang kita lihat lagi ayat yang lain. Roma 9 ayat 5. Ini Paulus bicara tentang orang-orang Yahudi. Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ya, sabar. Mereka, ini orang-orang Yahudi, adalah keturunan bapa-bapa leluhur. Bapa-bapa leluhur itu adalah Abraham, Ishak, Yakub, yang menurunkan Mesias atau Kristus dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Lalu, ia adalah Allah. Ia adalah Allah. Ia di sini siapa? Mesias tadi. Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Mesias itu kan Yesus. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya.
Berarti Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yakni Yesus itu, dalam Roma 9 ayat 5 dikatakan, dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Ini eksplisit. Maka Thomas, Yohanes, Yesaya, itu memberikan pengakuan seperti itu. Sekarang kita lihat lagi tulisan Paulus yang lain dalam surat Filipi. Coba lihat Filipi 2 ayat 5 bagian akhir sampai ayat 7. Dan ayat 7 ya. Kristus Yesus, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, kalau kita lihat ayat 6. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, ini ada yang menarik yang saya jelaskan. Menurut ayat itu, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah. Ini dalam Alkitab Indonesia, terjemahan baru. Sebenarnya Alkitab Indonesia terjemahan baru ini menerjemahkannya tidak terlalu pas. Ada satu kata yang kurang di sini. Kata itu adalah kata ada. Makanya dalam versi King James, who being in the form of God. Jadi mestinya ayat itu bukan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah. Bukan. Terjemahan sebenarnya adalah Yesus Kristus yang walaupun ada dalam rupa Allah. Ini satu kata ini tidak ada dalam Alkitab Indonesia. Padahal satu kata ini penting sekali. Ya. Satu kata ini penting sekali. Mengapa? Karena kata bahasa aslinya adalah huparkon. Ini kata penting. Apa itu huparkon? Huparkon itu adalah suatu keberadaan, satu keberadaan yang tak bisa berubah. Sesuatu yang ada sebagaimana dirinya, dan tidak bisa menjadi yang bukan dirinya. Pulpen ini, pulpenmu. Ya kan? Ini pulpenmu. Bagaimana membuat pulpen ini menjadi bukan pulpenmu? Bikin bagaimana? Ini pulpenmu. Buat bagaimana supaya menjadi bukan pulpenmu? Dibuang. Buang aja. Kok susah sekali. Ya. Sudah punya pacar? Sudah. Sudah. Bagaimana membuat pacarmu menjadi bukan pacarmu? Putuskan. Ya, selesai, ya kan? Langsung. Begitu putuskan langsung mantan. Ya kan? Gampang ya? Ya. Siapa nama mamamu? Sarce. Bagaimana kamu membuat Sarce menjadi bukan mamamu? Putuskan. Bisa. Waktu putuskan, apakah bisa berhenti jadi mama? Tidak kan? Atau bagaimana kalau dipotong? Yang kau potong tuh mamamu kan? Pecat. Yang kau pecat tuh mamamu kan? Berarti bagaimana caranya membuat mama menjadi bukan mamaku lagi? Gak ada cara. Berarti sekali mama tetap mama. Sekali di udara tetap di udara. Nah, kalau tidak bisa diubah, mama tidak bisa diubah menjadi bukan mama, itu namanya huparkon. Ya, huparkon. Kalau pacar bisa dibikin menjadi bukan pacar.
Suami, istri bisa dibikin menjadi bukan suami, bukan istri, ceraikan saja. Tapi mama tidak bisa. Itu namanya keberadaan yang tak bisa berubah. Huparkon adalah sesuatu sebagaimana ada dirinya yang tak bisa menjadi bukan dirinya. Nah, Yesus Kristus itu huparkon Allah. Kalau dia huparkon Allah, maka huparkon itu tidak bisa berubah menjadi bukan dirinya, maka Yesus itu Allah dan tak bisa menjadi bukan Allah. Sekali Allah, tetap Allah. Itulah sebabnya Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 ini di dalam terjemahan G&B itu diterjemahkan He always had the nature of God. Dia selalu ada dalam natur Allah. Seorang wali kota tidak selamanya jadi wali kota. Seorang presiden tidak selamanya jadi presiden. Habis masa jabatan 2 periode turun. Tapi dalam tanda petik, seorang Allah tidak pernah bisa menjadi bukan Allah. Ada mantan presiden, mantan wali kota, mantan gubernur, mantan suami, mantan istri. Tapi tidak pernah ada mantan Allah. Sekali Allah, tetap Allah. Dan itu berarti bahwa Yesus Kristus ini Allah dan tidak bisa menjadi bukan Allah. Itulah sebabnya kata Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah karena Dia Allah dan Dia tidak stop jadi Allah. Ya, kita bersyukur. Nanti kalau saudara baca tadi Filipi pasal 2, ya dia mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Walaupun dia jadi manusia, tapi dia tidak stop jadi Allah. Nanti kita akan lihat pelajari ini lebih dalam episode-episode selanjutnya. Tapi pokoknya di sini kita melihat Alkitab atau Paulus menyatakan secara eksplisit Yesus Allah bukan hanya Allah, tapi tak bisa menjadi bukan Allah. Tak bisa berhenti jadi Allah. Oke. Ayat lain lagi. Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oke. Perhatikan tekanannya, Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Allah yang maha besar ada dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ada berapa orang dalam kata-kata ini? Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Berapa orang? 2. 2 ya? 2 apa 1? 2. Kenapa 2? Ada dan juru selamat kita Yesus Kristus. Berarti orang pertama Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Ya. Orang kedua Yesus. juru selamat kita Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ini orang pertama. Ini orang kedua. Siapa juru selamat kita? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Lalu siapa Allah yang maha besar? Ya. Kalau juru selamat kita Yesus Kristus, lalu Allah yang maha besar itu siapa? Bapa. Ya. Berarti ini Bapa. Ini Yesus. Maka siapakah yang disebut juru selamat? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Siapakah yang disebut Allah yang maha besar? Bapa. Apakah Bapa juru selamat? Tidak. 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 Apakah Yesus Kristus Allah yang maha besar? Ya. Loh, ini 2 orang loh.
Ini orang pertama, jangan dikacaukan. Ini terpisah. Kalau dua orang kan. Jadi Bapa itu disebut sebagai Allah yang maha besar, tapi tidak disebut sebagai juru selamat kita. Yesus itu disebut sebagai juru selamat kita, tapi bukan Allah yang maha besar. Berarti Yesus itu juru selamat kita. Amin. Tapi bukan Allah yang maha besar. Amin. Ya, memang begitu. Kalau kita menganggap di sini dua orang. Kalau memang kita menganggap dua orang, ya sudah, Allah maha besar itu Bapa. Makanya Bapa bukan juru selamat kita. Ya. Dan Yesus Kristus ini juru selamat kita, tapi bukan Allah yang maha besar. Kalau kita memilih ada dua orang di sini, maka ayat ini tidak bisa dijadikan dasar Yesus itu Allah. Tapi bagaimana kalau dia begini? Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bagaimana kalau ini sebenarnya satu orang, yaitu Yesus Kristus? Pembagiannya begini. Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bisa kan? Ella adalah jemaat saya. Ya. Saya adalah pendetanya Ella. Andai kata kamu adalah mahasiswa teologi di sekolah teologi yang saya ajar, berarti kamu mahasiswa saya dosen kamu. Lalu dalam percakapan kalian dua mengatakan bahwa pendeta dan dosen kita Ezra ada berapa orang? Satu, yaitu Ezra. Tapi disebut dengan dua profesi atau jabatan, yaitu pendeta dan dosen kita. Nah, sama. Allah maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Satu orang. Kalau ini satu orang, maka Yesus Kristus itu Allah yang maha besar, tapi Yesus Kristus juga juru selamat kita. Kalau ini, maka Yesus itu juga Allah maha besar, berarti Yesus Allah. Bukan hanya Allah, tapi Allah yang maha besar. Nah, memungkinkan dua-dua kan? Jadi kalau pilih yang pertama, Yesus hanya juru selamat, bukan Allah yang maha besar. Pilih yang kedua, Yesus juru selamat sekaligus Allah yang maha besar. Kalau tanya orang saksi Yehova suruh pilih mana? Pilih yang pertama. Pasti pilih yang pertama. Iya. Ya kan? Ya. Kalau tanya orang Kristen pilih mana? Kedua. Pilih yang kedua. Tapi yang paling penting adalah yang benar yang mana? Bukan suka-suka kita, yang benar yang mana? Kalau kita memilih kedua, kita harus punya dasar mengapa dua yang benar dan bukan pertama yang benar. Nah, coba baca ulang itu Filipi pasal 2 tadi, ayat 13 ya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Kata pengharapan di sini itu menggunakan kata Yunani epiphanea. Dan epiphanea ini kalau saudara pelajari dalam banyak ayat perjanjian baru, epiphanea ini adalah istilah yang berkenaan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan epiphanea tidak pernah dipakai dalam hubungan dengan Allah Bapa. Epifania selalu dipakai dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Dari konteks itu maka jelas bahwa ayat ini bicara Yesus, bukan bicara Bapa. Selain itu di sini ada satu hukum bahasa Yunani yang namanya Grenville-Sharp Rule. Itu hukum Grenville. Nah, ini memang agak sukar untuk dijelaskan dari sisi bahasa Yunani ya. Apalagi bahasa Yunani itu mempunyai apa yang disebut sebagai case atau kasus. Nah, dua kata benda itu kalau punya case yang sama. Kasus itu misalnya gini, kalau kalimat imperatif. Kalau sesuatu ditulis dalam kasus atau bentuk imperatif itu artinya perintah.
puji Tuhan. Itu kan hanya kata kerja. Puji Tuhan. Tapi kalau kata itu ditulis dalam bentuk imperatif, maka dia menjadi kalimat perintah. Maka bukan puji Tuhan, tapi pujilah Tuhan. Itu contoh, ya, imperatif. Nah, yang ini dalam hukum Grenfell-Sharp rule ini ada juga kasus namanya genitif. Nah, kalau dua kata yang sama kasusnya, yaitu sama-sama genitif, seperti ini, Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita. Itu ada genitif, dan kedua kata itu dihubungkan dengan kata Yunani kai, dan. Jadi ini adalah kasus sama, genitif, dihubungkan dengan dan di tengah, ya. Lalu yang pertama itu ada kata sandang, yang kedua tidak ada kata sandang. Kata sandang itu misalnya sang bapa, sang raja, sang ratu. Nah, dalam bahasa Yunani kata sandang itu adalah tou, ya. Kata tou ini kalau ada di pertama tapi tidak diulang kedua. Kalau ada kata sandang di sini, ini kan genitif 1, genitif 2 ada kata dan. Kalau di genitif pertama ada kata sandang, di genitif kedua ada kata sandang juga, maka ini dua orang. Tapi kalau kata sandangnya cuma satu, dan di sini tidak muncul kata sandang lagi, maka itu hanya satu orang. Itu dari sisi bahasa Yunani. Nah, kalau kita melihat teks ini, Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, itu dalam bahasa Yunani, maka dalam bahasa Yunaninya adalah tou. Tou itu kata sandang. Maka kalimat ini dalam bahasa Yunaninya bunyinya adalah tou megaloteo. Megaloteo itu adalah Allah yang Maha Besar. Tapi didahulukan tou. Tou megaloteo kai dan soteros. Juru Selamat. Soteros. Maka di depan soteros tidak ada lagi kata sandang. Maka dari hukum bahasa Yunani itu berarti pembacaan yang benar itu adalah yang kedua. Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus disebut dengan dua jabatan. Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita. Ya. Maka Titus 2 ayat 13 ini jelas menunjukkan Yesus itu adalah Allah yang Maha Besar. Oke, ayat yang lain, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 1 ayat ke-8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tetapi, coba baca ulang. Tetapi tentang anak. Tentang anak. Kata tentang itu juga terjemahannya tidak betul. Terjemahan sebenarnya adalah kepada anak. But unto the son, he said, dalam King James. Jadi kata tentang itu harusnya adalah kepada anak. Coba Ella baca ayat itu, tapi tentang diubah menjadi kepada. Tetapi kepada anak ia berkata. Ya, yang berkata ini siapa? Allah Bapa. Iya, siapa iya itu? Allah. Allah Bapa kan? Ya. Nah, berarti sekarang Allah Bapa lagi ngomong kepada anak. Allah Bapa ngomong kepada anak, ngomongnya bagaimana? Lihat ayat itu. Tahtamu ya Allah. Ya, tahtamu ya Allah. Jadi ya Allah di situ siapa? Anak. Anak. Jadi Bapa ngomong ke anak, ya Allah. Jadi ini yang bilang Yesus ini Allah ini bukan Yohanes, bukan Thomas, bukan Petrus. Ini Allah Bapa langsung ngomong. Ya. Seringkali orang Islam bertanya, waktu Yesus ada di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabatani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu mereka bilang, kalau Yesus Allah, terus Allah mana lagi yang dia panggil? Ya gampang jawabnya. Kita percaya Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi-pribadi Allah. Karena Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus juga Allah. Maka kalau
Yesus memanggil Bapa sebagai Allah. Apa anehnya? Toh di Ibrani 1 ayat 8 ini, Bapa memanggil Yesus Allah. Ya. Jadi ini panggilan Bapa kepada anak, itu berarti kuat sekali. Lalu 2 Petrus 1 ayat 1. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini sama kasus. Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka 2 Petrus 1 ayat 1 sama kasus dengan Titus 2 ayat 13. Dan dengan demikian, Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut dengan 2 sebutan. Pertama Allah, kedua Juru Selamat. Maka Yesus adalah Allah. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah. This is the true God and eternal life. Ya, ini adalah Allah yang benar. Dari terjemahan ini, dari RSV ini, itu jelas ini adalah Allah yang benar, berarti mengacu pada nama terakhir yang disebut, yaitu anaknya Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar. Di sini saya sudah memberikan kira-kira 11 ayat yang secara eksplisit mengatakan Yesus adalah Allah. Dan itu seharusnya sudah lebih dari cukup untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Pemirsa sekalian, setelah mendengar penjelasan saya, kalau saudara mempunyai pertanyaan atau menyisakan pertanyaan di dalam pikiran saudara, jangan ragu-ragu, kirimkan pertanyaan saudara. Di layar kaca saudara ada nomor yang dapat dihubungi. Silakan SMS atau WA pertanyaan dan kami akan dengan senang hati menjawab saudara. Bukan hanya bertanya. Kalau saudara butuh dukungan doa atau ingin menceritakan beban dan pergumulan saudara untuk didoakan, tim Pijar TV siap melayani saudara. Baik saudara-saudara, kita lihat ini dasar pertama ya. Apa dasarnya kita percaya Yesus Allah? Dasar pertama, karena ada ayat-ayat Alkitab yang menyatakan begitu. Dan kita sudah lihat 11 ayat. Sekarang dasar yang kedua. Dasar yang kedua adalah bahwa kitab suci memberikan nama-nama atau gelar-gelar ilahi untuk Yesus. Kita lihat kembali Yesaya 9 ayat 5 ya, yang tadi sudah kita lihat ya. Itu adalah nubuatan tentang Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib. Ini mestinya juga terjemahannya tidak tepat. Penasihat ajaib, mestinya bukan penasihat ajaib, tapi namanya disebutkan orang ajaib, penasihat. Jadi ajaib dan penasihat itu 2 nama. Saudara bisa buka Alkitab bahasa Inggris, ya. Namanya diberikan orang wonderful, advisor, itu beda. Tapi Alkitab Indonesia entah kenapa menggabungkan penasihat dan ajaib menjadi penasihat ajaib. Jadi namanya disebutkan orang ajaib, kedua penasihat, ketiga Allah yang perkasa, 4 Bapa yang kekal, mestinya Bapa dari kekekalan, dan yang kelima Raja Damai. Ini sebutan-sebutan semacam ini hanya cocok untuk Allah. Ya. Namanya disebutkan orang ajaib. Kalau dia ajaib, layak. Tapi kalau dia hanya manusia biasa, ajaibnya di mana? Penasihat. Ya, manusia biasa bisa disebut penasihat. Ada penasihat organisasi, penasihat gereja, penasihat yayasan. Tapi kalimat selanjutnya Allah yang perkasa, El Gibor. Kalau Yesus cuma nabi, kok ada nabi bisa disebut Allah yang perkasa? Ya. Bapa yang kekal. Maksudnya Bapa dari kekekalan. Terjemahan yang sebenarnya begitu.
Ya, afiat. Bapa dari kekekalan itu maksudnya sumber ya. Kalau dulu ya, zamannya Presiden Soeharto, Pak Harto dikenal sebagai bapak pembangunan. Ya, apa artinya bapak pembangunan? Pembangunan itu sumbernya dari si bapak ini, yaitu Pak Harto, pembangunan Indonesia. Ada beberapa tokoh di Indonesia yang disebut sebagai bapak reformasi. Atau dalam kalangan Protestan pun ada bapak-bapak reformasi. Siapa bapak reformasi itu? Luther, Calvin. Mengapa mereka disebut bapak reformasi? Karena reformasi dikerjakan oleh mereka. Lahir dari mereka. Kalau bapak kekekalan, berarti kekekalan lahir dari dia. Berarti kekekalan itu lahir dari Yesus. Bayangkan. Kekal itu apa? Tak terhingga. Apa itu kekal? Tak terhingga. Tak terhingga. Apa lagi? Kekal itu apa? Abadi. Apa itu abadi? Selamanya. Apa itu selamanya? Tidak ada titik. Tidak ada titik, tidak ada berakhir. Kekal itu abadi. Abadi itu selama-lamanya. Selama-lamanya itu lestari. Lestari itu. Ya. Nah, kekal itu tidak berujung. Ya. Jadi kalau terus ke sana tidak ada ujung, namanya kekal. Ya. Saya diciptakan Tuhan, lahir ke dalam dunia ini. Dan setelah itu saya hidup. Sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun mati. Habis mati, saya hilang. Tidak, hanya pindah tempat saja. Ya, kalau ke surga, maka di surga selama-lamanya. Kalau masuk neraka, selama-lamanya. Berarti saya ini dicipta oleh Tuhan, tapi kesananya saya selama-lamanya. Gak pernah ada ujung. Tapi di sini ada ujung. Ada ujung permulaan, tapi ada di ujung akhir tidak ada. Itu kekekalan manusia, tapi kekekalan Allah lain. Kesana tidak ada ujungnya, kesana juga tidak ada ujungnya. Kalau kesana tidak ada ujung namanya sampai selama-lamanya. Kalau di situ tidak ada ujung namanya dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik, ya kan? Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, Yesus itu adalah Sang Bapa dari kekekalan. Kekekalan yang selama-lamanya dan selama-lamanya itu dari Dia. Terus kalau Dia sendiri, bayangkan saja. Kalau kekekalan sudah dari Dia, lalu Dia, ya Dia pasti kekal. Permisi tanya, Dia nabi. Dia hanya nabi. Nabi mana model begini? Dia hanya manusia biasa mana seperti ini. Banyak orang hanya protes. Kalau Yesus Allah, kenapa Dia ngantuk? Kalau Yesus Allah, kenapa Dia berdoa? Kalau Yesus Allah, kenapa Dia begini? Kalau Yesus Allah, kenapa begini? Lalu saya tanya, kalau Dia manusia, kenapa bisa kekal? Ayo kau jawab. Ya kan? Nabi mana bisa seperti ini? Dan lagi pula Dia disebut, namanya disebut Raja Damai. The Prince of Peace. Dia disebut Raja Damai. Sebutan-sebutan ini, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal yang Raja Damai, ini tidak cocok untuk manusia. Ini cocok untuk Allah. Dan kalau itu diberikan pada Yesus, pasti Yesus Allah. Tak mungkin yang non Allah bisa dapat gelar begitu. Ya. Oke, lihat lagi Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ya, sabar. Menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas itu kan dari ini ya, batangnya itu ya, dari Daud. Berarti ini tunas adil dari Daud, artinya keturunan Daud. Dari Daud akan keluar satu keturunan. Nah, itu pasti Yesus. Terus? Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri,
Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Nama yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan kita. Dalam episode sebelumnya saya sudah jelaskan ada dua macam Tuhan. Dua macam penulisan Tuhan dalam perjanjian lama. Pertama adalah T-U-H-A-N saja. T-nya besar, U-H-A-N kecil. Yang kedua adalah seluruh huruf T-U-H-A-N besar. Kalau ini dari Adonai, bahasa Ibrani. Yang ini dari YHWH. Yahweh. Nah, di situ namanya disebutkan orang T-U-H-A-N besar, berarti Yahweh. Namanya disebutkan orang Yahweh keadilan kita. Itu tunas adil bagi Daud, keturunan Daud itu akan disebut sebagai Yahweh keadilan kita. Kalau tunas adil bagi Daud itu Yesus, maka Yesus akan disebut sebagai Yahweh. Manusia mana bisa mengenakan nama Yahweh? Coba baca Mazmur 83:19. Mazmur 83 ayat 19, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan. Cukup ya. Tuhannya huruf besar semua kan? Berarti engkau saja yang bernama Yahweh. Jadi yang lain tidak bisa pakai nama Yahweh. Hanya Allah yang pakai nama Yahweh. Kalau ternyata tunas adil bagi Daud itu, namanya disebutkan orang itu adalah Yahweh keadilan kita. Berarti Yesus itu memang Yahweh, Yesus itu Allah. Tidak bisa tidak. Oke, dari perjanjian baru ada Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Ya, ini Yesus ya. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus akan dinamakan atau diberi gelar Immanuel. Artinya, kalau Yesus bukan Allah, waktu dia lahir, masa disebut Allah menyertai kita? Kalau Yesus itu malaikat, seperti doktrin saksi Yehova, waktu dia lahir disebut malaikat menyertai kita. Kalau Yesus cuma nabi, ya sudah, nabi menyertai kita. Tapi ternyata dibilang Allah menyertai kita. Ya berarti dia Allah dong. Kalau bukan Allah, bagaimana bisa dikatakan Allah menyertai kita dalam kelahirannya? Ya. Dan juga kita ada 1 Korintus 8 ayat 4-6, secara khusus itu ada kata-kata di ayat 6 itu ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dan sebelumnya sudah saya katakan dalam penjelasan tentang kurios. Maka di situ Yesus itu ya, kalau satu Tuhan saja, satu kurios saja. Kalau itu hanya sapaan penghormatan, ya di dunia ini ada banyak kurios. Tapi ini yang satu kurios saja. Maka ini bukan kurios biasa. Ini bukan kurios penghormatan. Tapi ini kurios yang dalam pengertian kealahan. Maka Yesus diberikan gelar demikian. Karena itulah dari gelar-gelar ini kita harus melihat bahwa memang Yesus itu adalah Allah dari gelar-gelarnya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Pak, saya mau bertanya, benarkah nubuatan di dalam Yesaya 9 ayat kelima itu merujuk pada Yesus? Ya. Masalahnya kan di dalam ayat itu dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kata telah di sini kan artinya bahwa anak itu sudah dilahirkan pada zaman Yesaya dan itu bukan pada Yesus. Nah, kalau untuk Yesus seharusnya kan sebenarnya dia harus berbalik seperti ini. Sebab seorang anak akan lahir untuk kita, seorang putra akan diberikan untuk kita. Ya, masuk akal ya. Kan Yesusnya belum lahir dari zaman Yesaya. Mestinya kan seorang anak akan lahir. Tapi ini telah lahir. Mestinya kan sudah di zaman Yesaya lahirnya. Dan itu pasti bukan Yesus. Tapi begini. Kita harus memahami ini dalam pengertian orang Yahudi, bahasa orang Yahudi. Bahasa atau istilah-istilah itu terkait dengan budaya. Dan kita tidak bisa menyalahkan walaupun itu terasa aneh. Pada waktu saya masuk sekolah teologi pertama, saya kenalan dengan seorang teman dari
Sulawesi sana, Manado begitu ya. Lalu saya tanya dia, kamu datang kapan? Dia jawab, kita datang kemarin. Saya tanya, kamu kapan? Dia, kita datang kemarin. Saya bilang, kamu sama siapa? Dia bilang, kita sendiri. Saya jadi bingung. Kok kita sendiri? Kalau kita tuh tidak bisa sendiri. Kita itu harus banyak. Kalau sendiri jangan pakai kita. Ya, saya bilang, ya kamu sama siapa? Kita sendiri. Saya jadi bingung. Lama-lama saya mengerti bahwa orang dari Sulawesi sana, Manado sana, kalau menyebut diri itu kita. Kita mau makan, itu artinya saya mau makan. Kan bentuk tunggal, kenapa dipakai jamak? Ya aneh kan? Aneh, tapi itu memang bahasa mereka, mau diapain lagi? Kan gitu. Nah sama juga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu begini, kalau mereka mau ngomong sesuatu yang di sini ya, dia ngomong sini, sesuatu yang akan sampai di sini, masih jauh di depan. Mestinya kan pakai akan. Tapi kalau sesuatu yang ke depan itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi, mustahil tidak terjadi, mereka anggap sudah terjadi. Maka mereka menggunakan bentuk lampau, telah. Ya. Saya ingin memberikan contoh untuk itu ya. Karena itu walaupun belum, tapi pasti terjadi, dianggap sudah. Contoh Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ya, cukup di situ. Ulang. Tetapi saatnya akan datang. Akan datang ya? Ya. Akan datang berarti masih depan ya? Ya. Tapi dan sudah tiba sekarang. Jadi masih akan atau sudah? Kok kayaknya agak ngaco dia? Iya. Tapi itulah bahasa mereka. Akan datang dan sudah tiba. Contoh lain, Yohanes 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ya. ia bersukacita. Ia akan melihat dan ia telah melihat. Akan atau telah? Rasanya di situ antara akan dan telah itu ditiadakan. Yang akan dianggap telah. Nah sama begitu juga. Ya saya terima, seorang anak itu akan lahir, tapi anak itu pasti lahir. Tidak mungkin tidak. Seorang putra akan diberikan, tapi pasti diberikan. Saking pastinya tidak ada kemungkinan tidak terjadi, maka dianggap telah terjadi. Maka telah dilahirkan, telah diberikan. Saniho Munir waktu menjawab ayat yang saya pakai, dia bilang, Pendeta Esra Soru tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, saya bilang, bukan saya tidak mengerti bahasa Indonesia, Bapak yang tidak mengerti budaya Yahudi. Ya, karena itu budaya mereka ya. Jadi tetap itu menunjuk pada Yesus. Tapi karena konteks mereka Yahudi begitu ya dianggap sudah terjadi. Ada pertanyaan lain? Pak, saya mau bertanya. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ada orang agama lain yang berkata bahwa ayat ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena sama dengan artinya Anton bersama-sama dengan Rudi dan Anton adalah Rudi. Saya bersama-sama dengan Meja dan saya adalah Meja. Ya, rasanya kan tidak masuk akal kan? Ya begitu ya. Nah, tapi begini, itu karena firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu kan ada berapa kata Allah dalam ayat itu? Pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2 kali. Nah, masalah akan menjadi muncul ketika kita memaknai kata Allah itu dalam pengertian yang sama atau merujuk pada satu orang. Sehingga firman adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Saya bersama Meja dan saya adalah Meja. Kan memang jadi sulit. Tapi sebenarnya kalau studi yang mendalam, di situ ada 2 kata Allah, 2 kata theos. Tapi sebenarnya
kata theos yang pertama itu merujuk pada pribadi, yaitu pribadi Bapa. Dan kata theos yang kedua, Allah yang kedua, bukan merujuk pada pribadi, tapi hakikat. Karena Allah yang pertama itu pribadi, maka itu pribadi Bapa. Yang kedua itu adalah hakikat, yaitu hakikat Allah. Maka mestinya ayat ini berkata, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah. Maksudnya sehakikat dengan Bapa, Allah Bapa tadi. Tidak ada masalah kan? Nah, contoh yang diberikan tadi itu ya, itu Anton sama siapa itu ya? Atau mungkin contoh lebih baik saya dan meja. Ya, saya bersama meja, saya adalah meja karena saya dianggap identik dengan meja. Ya, tapi sebenarnya kata Allah di sini itu kan tidak merujuk kepada satu, tapi yang satu merujuk pada pribadi Bapa, yang satu merujuk pada hakikat Allah. Jadi tidak ada yang tidak masuk akal di sana. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Pertanyaan saya dari firman Filipi 2 ayat 7 Ya. Yang mengatakan bahwa Yesus mengosongkan diri. Ya. Apa arti dari mengosongkan diri? Apakah itu berarti bahwa Yesus menanggalkan kealahannya pada saat datang ke dunia? Tidak mungkin. Karena tadi kita sudah lihat huparkon kan. Kalau huparkon itu kan sekali Allah tidak bisa menjadi bukan Allah. Maka waktu dikatakan Yesus mengosongkan diri bukan berarti dia berhenti jadi Allah atau menanggalkan kealahan. Tidak. Tapi dia tetap Allah. Seluruh sifatnya tetap ada. Hanya dia tidak mau menggunakannya. Apa artinya maha ada? Selalu ada. Maha hadir. Selalu hadir. Terus selalu hadir di mana? Di mana saja. Ya kan? Kalau Yesus itu Allah, berarti dia maha hadir kan? Ada di mana-mana kan? Dia perlu bepergian? Tidak perlu. Untuk apa dia dari Bethlehem pergi ke Nazaret? Toh di Nazaret juga dia ada. Tapi ternyata dalam Alkitab, Yesus ternyata harus bepergian. Dia mau pergi dari Betania pergi ke Yerusalem. Kalau dia memang maha ada, maha hadir, ya sudah ada di Yerusalem. Tapi ternyata masih pinjam keledai kan? Masih bepergian kan? Itu bukan berarti Yesusnya tidak maha hadir. Tapi sifatnya tetap ada, hanya dia nggak mau pakai. Karena dia nggak mau pakai itu, makanya harus jalan capek-capek, harus pinjam keledai dan lain sebagainya. Ya. Dia tidak kekurangan apapun, tapi dia dengan sengaja tidak mempergunakannya. Ya, tidak mempergunakannya untuk membuat hidupnya lebih mudah. Untuk membuat hidupnya lebih mudah. Dengan kata lain gini, ini kayak orang pintar yang pura-pura bodoh. Sebenarnya pintar, tapi nggak pakai kepintarannya, sehingga nampak bodoh kan? Orang kata, ini bodoh nih ya. Padahal pintar. Ini kayak orang kaya yang tidak mau pakai kekayaannya. Karena orang kaya tidak pakai kekayaannya, lalu kelihatan miskin. Padahal kaya. Ini orang kuat yang tidak mau pakai kekuatannya. Kelihatan orang lemah. Tapi apakah dia menjadi tidak kuat? Tetap kuat, hanya nggak pakai. Tetap pintar, hanya nggak pakai kepintarannya. Tetap kaya, hanya nggak pakai. Nah, Yesus itu Allah dengan semua sifatnya, hanya nggak pakai. Tapi tidak kehilangan. Itulah sebabnya Yesus itu Allah. Tapi karena dia tidak pakai sifat-sifat kealahannya, makanya kealahannya tidak selalu kelihatan. Sehingga banyak orang tidak percaya dia Allah. Nah, itu maksudnya mengosongkan diri. Tapi tidak berhenti jadi Allah ya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Saya mau bertanya di dalam Yohanes 1 ayat 1, dikatakan di situ Yesus adalah firman. Mengapa Yesus disebut firman dan apa maksudnya, Pak? Firman itu apa? Ayat. Kata firman itu artinya apa? Berfirmanlah Allah. Artinya apa? Allah berkata-kata. Berkata-kata lah Allah kan. Jadi firman itu kata-kata.
Apa manfaat kata-kata? Oke, ambillah begini. Saya mau mengajar kalian bertiga. Kita belum pernah kenal. Ini mahasiswa baru. Saya dosen. Saya belum kenal saudara, saudara belum kenal saya. Mahasiswa duduk, dosen masuk. Selamat siang, Pak. Kalau begitu 2 jam, kalian bisa tahu saya siapa? Tidak, Lahir di mana? tidak. Asal di mana? Tidak tahu apa-apa kan? Saudara tidak bisa kenal saya. Kenapa? Karena saya tidak mengeluarkan kata-kata. Tapi begitu saya tampil di depan saudara, nama saya Esra. Saya akan ngajar kalian kristologi. Saya juga pendeta di gereja ini. Ya. Saya dulu sekolah teologi di sini. Kalau saya ngomong kalian kenal. Makin banyak ngomong, makin kenal. Ya kan? Berarti tujuan saya mengeluarkan kata-kata untuk memperkenalkan diri. Tanpa kata-kata, kalian tidak mengenal. Nah, Yesus itu firman Allah. Maksudnya adalah, melalui firman Allah itu orang jadi kenal Allah. Maka, Yesus firman Allah, maksudnya adalah, melalui dirinya, orang bisa kenal Allah. Allah itu tidak ada orang yang tahu. Coba ya, lihat Yohanes 1 ayat 18 coba. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada orang lihat Allah. Tapi anak tunggal Allah, Yesus itu, dialah yang menyatakannya. Berarti melalui Yesus, orang kenal Allah. Ya kan? Tanpa Yesus, orang tidak mungkin kenal Allah. Dan Allah hanya membiarkan dirinya itu dikenal oleh atau melalui Yesus. Karena itulah, biar orang kepengen kenal Allah luar biasa. Ya. Tapi tidak mungkin bisa dikenal tanpa melalui Yesus. Maka orang hanya bisa kenal Allah kalau dia percaya Yesus. Hari ini ada banyak orang yang bangun pagi teriak Allah, siang teriak Allah, sore malam teriak Allah. Satu hari teriak Allah berulang-ulang. Tapi tidak percaya Yesus. Ya. Orang teriak Allah ulang-ulang tapi tidak percaya Yesus. Tidak mungkin kenal Allah. Ya. Saudara juga kalau Allah penuh mulut tapi tidak percaya Yesus, tidak mungkin kenal Allah. Karena itu saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Tuhan, barulah saudara bisa mengenal Allah dengan benar. Ya, karena itulah marilah kita sungguh-sungguh kita belajar kristologi dengan tujuan supaya kita semua bisa mengenal Allah dengan benar. Nah, itulah bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Kita belajar doktrin kristologi ya, supaya bisa mengenal dengan lebih baik. Seri kristologi ini ada sekitar 20 sampai 21 episode. Saudara boleh mengikuti episode demi episode ini supaya bisa bertambah pengertian dan pemahaman tentang Kristus. Nah, saudara-saudara, program ini dibuat dan program ini memberkati banyak orang. Kami mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah bersumbangsi dengan mengirimkan donasi bagi produksi program-program Pijar TV, terutama Ku Tahu Yang Ku Percaya, sehingga bisa menghadirkan program-program seperti ini pada saudara. Dan kalau saudara terpanggil digerakkan oleh Tuhan untuk berdonasi, membantu pelayanan pekabaran Injil dan pemberitaan firman, di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh mengirimkan donasi Anda ke sana. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya seri kristologi ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT pada masa pandemi, dan semua kru yang ada telah mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan telah diswab PCR dan dipastikan semuanya dalam keadaan aman. Dan bagi saudara-saudara sekali lagi yang punya pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan saudara. Ada nomor-nomor di layar kaca Anda. Kirimkan pertanyaan Anda ke sana. Begitupun yang mau
minta didoakan atau punya problem mau curhat untuk dibantu, tim Pijar TV siap melayani Anda. Kirimkan melalui nomor-nomor di layar kaca Anda. Kita sedang belajar tentang bukti-bukti Yesus adalah Tuhan, dan kita akan terus belajar pada seri-seri atau episode-episode selanjutnya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam terang untuk Indonesia. Puji Tuhan, pastinya Anda sudah banyak mendapatkan pengetahuan berkisar mengenai Kristologi, di mana tadi kita mendengar gelar-gelar ilahi yang diberikan kepada Yesus, dan apakah Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, dan pemaparan-pemaparan yang lainnya yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Esra Soru. Untuk itu, pastikan Anda selalu mengikuti episode-episode selanjutnya agar pemahaman kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dan kalau Anda ingin menjadi partner donasi kami, segeralah untuk mentransferkan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus yang memberkati setiap pemberian pemirsa sekalian. Dan jangan lupa, kami juga dengan sukacita menantikan pertanyaan, kritik, saran, pendapat yang Anda bisa tulis dan kirimkan melalui nomor telepon WhatsApp kami yang juga tertera di layar kaca kita. Saat ini saya sudah harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan jumpa lagi di episode-episode mendatang. Tetap semangat, tetap setia, tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.